A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang terus memberikan berbagai kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengolah berbagai kebaikan yang Allah berikan kepada kita menjadi kemanfaatan yang lebih banyak. Yang pertama, kebaikan itu ditambahkannya pemahaman kita tentang hal-hal yang ditetapkan Allah kepada manusia. Ya. Kita berharap semakin hari semakin banyak hal yang bisa kita pahami, sehingga kemudian membesarkan kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Yang kedua, Allah berikan kepada kita ujian-ujian, ya. Baik ujian itu berupa persoalan-persoalan, ya, agar manusia itu mengevaluasi diri, kemudian tumbuh dan berkembang karakternya, maupun ujian-ujian itu bentuknya sakit, ya. Karena pada periode kehidupan manusia itu Allah karuniakan, ya, ujian sakit agar kita punya kesempatan untuk banyak beristighfar, ya, untuk pembersihan dari dosa-dosa kita, ya. Jadi jangan gelo, ya, jangan gelo kalau sakit, wis ndonga sehat terus kok sakit gitu, ya. Ya karena memang itu menjadi bagian penting juga, ya, menjadi bagian penting juga bagaimana kita memperlihatkan kepada Allah sikap kita, amal kita ketika kita sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita, yang terjadi di dunia, ya, untuk kemudian menambah ketajaman basiroh kita, menambah luasnya pengalaman yang kemudian akan memberikan banyak inspirasi agar kehidupan kita itu semakin berkembang, ya, bisa memberikan banyak inspirasi kebaikan sekaligus bisa dinikmati, ya, perjalanan kehidupannya. Saya minta maaf, ya, saya tuh tenggorokannya kering sekali. Mana ini? Kita telat tuh kok kayak spidol. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin kita telah berbicara tentang macam-macam hati, ya, macam-macam hati. Nah kali ini saya akan memberikan contoh, ya, contoh yang yang berhubung dengan proses kehidupan dengan hati itu. Ada yang bertanya begini, ada yang bertanya,
Kenapa lapang dada itu bisa melembutkan hati? Kenapa lapang dada itu bisa melembutkan jiwa? Kenapa kesalahan, maksiat, kebatilan itu mengeraskan hati? Pertanyaannya angel, ya kan? Itu. Jadi kita akan ambil salah satu contoh kasus untuk membincangkan materi hati kemarin, ya. Lapang dada. Lapang dada, ya. Tadi dia bertanya begitu sehingga saya tidak tahu siapa yang tanya, ya, jadi saya terangkan saja dalam bentuk materi. Pembahasan tentang lapang dada itu ada di surat ke-6 ayat 125. Surat ke-6 ayat 125. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'allahu sadrahu dhayiqan kharaja. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia akan jadikan dadanya sempit, ya, dadanya sempit dan sesak seperti mendaki gunung, ya. Jadi kita bicara tentang lapang dada yang merupakan salah satu cerminan hati yang bersih, ya, hati yang bersih. Kita kemarin sudah membicarakan bagaimana kita menghidupkan hati, ya kan? Nah, dengan Al-Quran, dengan sholat malam, ya, berdekatan dengan orang-orang baik, minta taujih orang baik, silaturahim pada orang baik, ya, kemudian puasa, ya, dan kemudian zikir malam yang panjang. Oh, kita dolali ke baby, ya, kita mau lihat nanti kok rasanya sumpek terus, itu ya karena tadi tidak dilakukan. Sudah dilakukan saja kita masih akan dikaruniai lapang dada, Pak Tutu, ya. Lapang dada itu adalah pemberian Allah, ya. Jadi tadi ketika Allah, ya, ketika Allah menghendaki lapang dada, ya, seseorang itu diberikan lapang dada, maka setelah itu akan diberi petunjuk. Diberi petunjuk, ya. Sebaliknya ketika Allah itu itu tidak dikehendaki, tidak diberikan lapang dada, ya, maka menjadikan sempit dada. Dan ketika Allah menghendaki sempit dada, ya, maka dia akan sesak, ya, sesak. Hidupnya itu nyesek gitu, Pak, ya. Sesak, sesak bagaikan mendaki gunung, ngos-ngosan, ya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang diberikan oleh Allah kelapangan dada? Siapa yang, ya, yang diberikan kelapangan dada?
Ya, jadi tadi saya hanya meluruskan saja sebuah kalimat, ya kowe sing lapang dadaku ya wis berusaha tak lapang-lapangke gitu ya. Ya. Kelapangan dada itu Allah yang kasih. Ya, Allah yang kasih. Kepada siapa diberikan? Yang pertama, yang bisa menerima segala sesuatu. Ya, ini saya sebut karunia. Segala sesuatu apa adanya. Ya, yang bisa menerima segala sesuatu apa adanya. Apa adanya. Ya. Ini nyangkut pemahaman tentang qadar. Ya. Kalau segala sesuatu itu sudah terjadi, berarti memang Allah berkehendak atas itu. Ya, takdir itu ada dua. Satu kodok, ya kodok. Kodok itu sesuatu yang terjadi dulu sebelum kita ada, dan kemudian ditetapkan oleh Allah sebagai bagian-bagian yang harus kita pelajari, baik itu kebaikan maupun keburukan. Dulu pernah saya sampaikan, misalnya begini kalimatnya, ada seorang syekh ya, imam itu dipanggil hajat. Kenapa? Karena dia berseberangan dengan pendapat raja. Ya, raja itu memang suka cari perkara. Dia mengumumkan, dia berpendapat bahwa Quran itu makhluk. Orang yang ditanya tidak sesuai dibunuh. Akhirnya orang semua membuat ceramah, membuat ini, nyamakan dengan maunya raja itu. Ada satu imam yang tidak begitu, dan dia terus melawan arus ya, bahwa itu bukan hal yang benar. Nah, kemudian raja dilapori, mendengar, dia sangat marah, sangat emosi. Kemudian dipanggilnya imam itu. Sebelumnya dikumpulkan para agujo, mengatakan disuruh mengasah goloknya itu. Nanti kalau imam itu datang ya ke istana, maka tidak sekedar disuruh membunuh, memenggal, disuruh mencacah. Sudah. Kemudian imam itu datang. Pada hari yang ditentukan imam itu datang. Ketika imam itu datang, al-guju sudah siap semua. Maka imam itu dipersilahkan menghadap pada raja. Omong-omongan biasa. Terus sama raja disuruh mengeluarkan hidangan, kemudian makan. Kemudian disuruh mengeluarkan pundi-pundi, karena imam mengatakan mau pulang, ada tugas. Kemudian dibawain pundi-pundi dengan banyak uang emas. Al-gujunya itu heran, iki piye terjadi ini kok nyacah kok malah kemudian begitu. Sampai di luar ditanya, ya imam, kamu baca apa? Kok sampai raja itu melupakan ya kemarahan yang sebegitu besar? Apa kata imam itu? Belumkah sampai kepada kamu sebuah kodok? Ya, kodok itu yang terjadi zaman dulu, bahwa ketika kemudian kita itu berhadapan dengan sebuah masalah yang tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah, maka ucapkanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tentu saja dengan syarat-syarat seperti kodok itu. Yang mengucapkan itu Nabiullah Ibrahim, dan Nabiullah Ibrahim itu memang melakukan dengan benar ya. Tetap ada halangan, maka kemudian dia minta tolong Allah, jangan salah, kita wis salah, hasbiyallah wa ni'mal wakil ya. Nah, itu tadi namanya kodok. Maka pengetahuan, penguasaan, pemahaman tentang kodok itu sangat membantu kita menyelesaikan persoalan. Jadi orang ngarang dewi gitu ya, orang ngarang dewi gitu. Nah, itu tadi kodok ya. Kalau qadar, segala sesuatu yang sudah terjadi, terlihat terjadi, itu berarti kehendak Allah. Yang jadi masalah itu ujiannya di situ. Ujiannya itu kan memang pada iman toh. Ujiannya itu kita tidak bisa terima. Ya,
Lah kok iso kan gitu ya. Lah kok iso ya. Ada orang padahal koncoku kuwi mbiyen anu lho biasa lho. Maksudku nilainya yo ora apik tur banyak yang jelek. Kok saiki jadi orang yang sukses ya ya. Ya ora penting. Sekarang yang terjadi itu adalah sesuatu yang memang ditetapkan. Nah, ini tuh menjadi persoalan berat di zaman sekarang. Kenapa? Ya karena tadi keinginan manusia itu banyak ya. Sampai-sampai orang yang tidak bisa menerima apa yang terjadi itu, ya apa yang terjadi itu kemudian apa namanya apa ya? Emosinya itu jadi besar. Kalau dalam bahasa psikis itu ya terus stres, ya terus stres. Ya karena dia menginginkan sesuatu, sudah berupaya, kemudian tidak tercapai. Ya tidak tercapai. Karena sekarang orang tuh angel deleke itu angel, dikandani ya angel. Nek kuwi wis terjadi, kuwi ada peran Allah. Lah iya maksudku Gusti Allah kok ngono, kok elek, malah elek. Iya kan? Nah, sehingga sampai Allah itu memperberat efek dari orang yang tidak lapang dada itu menjadi sakit. Sakit. Banyak sekali sekarang penyakit itu yang tidak jelas sebabnya. Ya, tidak jelas sebabnya, ya. Maka saya sampaikan, saya kemarin ngantarkan anak saya. Ngantarkan anak saya berobat, ya. Karena ya kenapa saya sampai ngantarkan berobat, karena faktanya pingsan. Faktanya pingsan. Nah, karena pingsan kemudian dimulai dari USG. Ya, memang terdapat kista. Ya, terdapat kista. Wah, kemudian kenapa terdapat kista? Saya ke dokter kandungan. Dokter kandungan menyatakan ini tuh kistanya kecil ya Mbak. Semua orang itu punya kista. Ini enggak apa-apa. Ya. Anak saya enggak puas. Kenapa enggak apa-apa? Enggak apa-apa kalau kemudian menyebabkan pingsan, Dok. Saya bilang gitu. Ya berarti bukan karena itu. Kan terang aja jelas. Karena tidak puas, saya second opinion, saya ke dokter kandungan yang lain. Ya. Dan itu lebih memperjelas. Saya mendapatkan banyak pengetahuan gitu. Dokternya tanya, yang sakit yang mana Mbak? Sebelah sini. Ya sakit. Kata dokternya, kandungan itu sebelah bawah. Jadi berarti tidak ada hubungannya sakitnya itu dengan kondisi kandungan. Kita lihat ya, kandungannya dilihat. Ini Bu, kita lihat bersih. Bahkan kistanya kemarin itu malah mengecil. Karena gitu, sudah kan? Nah, kemudian saya bilang, kalau begitu saya ke internis Dok. Iya Bu, bagus ke internis. Saya ke internis, penyakit dalam. Ya, penyakit dalam. Nah, itu tadi keterangan tadi anak saya juga tidak cocok. Ke internis ditanya, yang sakit yang mana Mbak? Kadang di sini, kadang di sini, kadang kurus-kurus muter. Iya kan, kita kalau sakit di mana enggak tahu. Kalimat dokternya bagus. Kalau penyakit itu jalan, berarti itu bukan organ. Kalau yang sakit organ, dia akan sakit di titik itu terus. Ya, misalnya apa, usus buntu, ya. Itu kono asal bergerak sedikit cekit, nah, bergerak sedikit cekut kan gitu ya. Di tempat itu di USG. Ini enggak kan? Jalan kan kita, sing kurus-kurus sing apa dan sebagainya. Dan ketika penyakit itu berjalan berpindah-pindah, itu penyebab utamanya adalah psikis. Nah dilok ke ngono wis ora cocok blas ya kan. Iya kan? Coba kita perhatikan, karena banyak sekali ini saya terangkan itu karena banyak hal yang mengalami itu. Rumangsane loro, padahal enggak, itu berawal dari Allah memberikan hukuman yang lebih karena orang tidak bisa menerima apa adanya. Ya. Nah, tadi dokternya bilang stres itu bukan jelek, Mbak. Ya. Stres itu seseorang menginginkan sesuatu, prestasi, sesuatu yang lebih, sementara dunia itu tidak semua digariskan Allah untuk kita. Iya kan? Lha kuwi jane keterangane kan wis aku ya mantuk-mantuk ngene ya.
Ya contoh salah satu kasus sudah saya bilang kan, anak saya itu daftarkan apa namanya beasiswa, nilainya bagus memang 3,6 3,7 bagus nilainya. Tapi sekarang orang yang punya nilai bagus itu banyak, ya enggak? Oh, wisuda 200 sing kumlot 100. Wisuda 500 sing kumlot 300. Piye maksudnya ya kan? Artinya peluang untuk menjadi pinter itu banyak yang dapat, ya kan? Akhirnya nggak dapat itu beasiswa. Padahal sudah saya terangkan, Kak, saya itu Bu, seluruh urusan dunia saya di backup sama Allah. Ada yang ngasih baju, ini Bu tahun piro ya? Ada yang ngasih baju, kerudung, sandal, barang, ya. Kaos kaki, saya tidak pernah belanja urusan dunia. Tetapi ternyata Allah tetap membebankan kepada saya hal-hal yang meningkatkan kemudahan, keberkahan, yaitu apa? Infak fisabilillah. Dan yang namanya membiayai sekolah dan membiayai sakit itu masuk golongan infak fisabilillah. Untuk itu mungkin sebabnya itu, ya kan? Kata anak saya, "Lah tapi aku tetap merasa berhak bersedih." Tidak bisa menerima. Nah, maka kemarin saya contohkan misalnya, ada seorang istri WA saya, padahal saya hanya butuh pelukan hangat. Ngono tok, lah aku bingung iki maksudnya begini. Tapi ya tak jawab. Lah dapat enggak? Enggak Bu. Nah, berarti keinginanmu dan kehendak Allah berbeda. Iya sudah. Lah padahal itu kan hal yang sederhana, bisa dilakukan siapa saja. Piye yang terjadi itu. Barangkali dengan begitu Allah menghendaki kita itu menjadi orang yang jiwanya kuat, kokoh, ora nungas nangis gitu. Nek drama didelok eli ibu. Oh, angger ditayangke nangis. Ya Allah, apa salahku? Ya ora salah, ya memang, ya kan? Ya memang begitu saja, santai saja ya kan. Makanya kita itu wis jelas bentuknya suamine suarane seru galak, ya memimpikan suami yang care, stres. Lah ya kan, lo kita itu loh, ya kan banyak hal, ya. Ada ibu-ibu Budiah, saya minta doa agar suami bisa membantu urusan rumah tangga, ya Allah Bu, ya kan. Wah aku ini nek kerja dulu Pak Yubet, ya burung Pak Yubet tidur tak tutup. ya karena memang keadaannya begitu. Saya seminar keluarga, saya jadi pembicara kedua. Pembicara pertama itu, keluarga itu akan langgeng apabila kita terbuka, ungkapkan rasa cinta. Apakah pagi ini kamu sudah menyampaikan cinta? Apakah kamu sudah mencium kening pasanganmu? Nganti 8 aku ora nglakoni kabeh. Nah, itu jadi pembicara kedua semumet iki piye iki. Setelah saya bicara, saya bilang, "Duh, ini saya apa mundur aja ya?" Saya bilang, "Ini yang dibicarakan pembicara pertama itu saya enggak nglakoni semua." Ya karena memang keadaannya tidak begitu. Ya kan? Orang dibilang saya itu keguguran 5 kali Bu. Setiap keguguran saya sendiri, orang Pak Yubert tidak pernah ada di sisi saya, ya. Nah ketika mau masuk ruang operasi, ya dokter mengatakan, "Bu, ini harus seizin suami." Nah, saya WA Pak Yubert, "Abi, aku mau masuk ruang operasi, minta izinnya dan doakan supaya menjadi mudah dan lancar." Jawabannya Pak Yubert apa? "Amin." Saya bilang sama dokternya, "Sudah Dok, ya apa kayak gini ini sudah," gitu. "Iya sudah, ya sudah ayo," gitu. Sudah gitu aja. Ngono kan mengungkapkan cinta bareng malah bingung gitu. Maka Pak Yubert, kalau saya mengerjakan banyak hal gini-gini, dia kadang tanya gini, "Mi, kowe iki seneng karo aku apa ora to?" Gitu. Tumben bertanya gitu. Kata Pak Yubert gini,
Mi aku engko nek wis ora ana kowe nikah meneh apa ora katanya. Rahasia ta ya, rahasia. Ya kan ora seru, mosok dibahas ya kan. Terimalah apa adanya. Kadang-kadang yo boro-boro bantu ya. Saya ngepel, nyapu, nata gitu ya. Pak Yuben duduk di kursi roda. Wis bar dong Mi. Napa Bi? Nek wis bar aku pijeti. Dalam rangka melatih begini itu saya bilang baiklah ya, baiklah. Itu jam 7, saya ngisi jam 8 ya. Kalau saya nanti tanya aku meh ngisi lho Bi, jawabannya pasti saya tahu wis ngerti ngono ya kan, makanya saya nggak tanya, rugi banget timbang loro ati ya kan gitu. Wis saya mijeti itu Pak Yuben dadak yo nambah kata-kata. Memang dadi wong wedok kuwi abot Mi, kudu ikhlas, kudu sabar. Lah batine ora ikhlas karo sabar kuwi ora iso ya. Keadaan kayak gitu tuh. Ya, tapi ya saya diem aja karena nggak bisa dijawab nanti heran. Tugas yang wong wedok kuwi ngurusi bojo, ngurusi anak, ngurusi omah. Ngono tok aku batin nah lah aku sing ngurus sapa? Aku seneng. Anu itu. Tapi Pak Yuben itu rupanya bisa apa namanya? Tahulah apa yang saya pikirkan. Lah kowe sing ngurusi Gusti Allah. Ya kita ya kata-katanya apik tapi rada nganyel juga ya kan. Maksudnya. Tapi agar saya itu lapang dada, maka saya katakan Anda benar. Iya kan? Ya itu dalam rangka agar saya itu lapang dada. Ya. Suatu ketika ada lagi Pak Yuben baca buku itu bilang, Mi omahe awake dhewe iki wis resik, tapi kok ora iso resik celing kaya hotel ya. Aku batin iki apa meneh. Aku seneng wae. Untung Pak Yuben berkata lagi, apa karena awake dhewe ra ndek pembantu ya Mi. Anda benar. Nah itu bisa dijawab. Nah mau langsung jawab ya. Ya. Sudahlah, terima saja apa adanya ya. Mau bagaimana ya. Nah karena ini penting. Sekarang pertanyaannya siapa yang terlihat bisa menerima apa adanya itu? Ujiannya ini, ujiannya ini. Ya itu adalah yang bisa merubah ya, karunia ya, segala sesuatu tadi menjadi kebaikan. Bisa merubah segala sesuatu yang datang pada kita tadi menjadi kebaikan. Nah, kalau kemudian kita bisa terima baik, maka Allah akan satu ya diberi cahaya di wajah. Di wajah. Jadi salah satu yang Allah pengen sampaikan kepada kita, apakah kita itu berlatih untuk berlapang dada pada setiap hal yang diberikan kepada kita, itu kita mampu tetap bermuka berseri apapun yang terjadi. Gitu ya. Itu merubah kebaikan ya. Itu bermuka berseri, jangan cemberut, bermuka berseri. Ya artinya iki Gusti Allah iki beda iki ya. Kita mendapatkan bagian. Kalau kemudian kita tidak bisa tersenyum, tidak bisa muka berseri, itu Allah kasih tahu kowe udah iso nampa, cari ilmu, cari cara. Belum bisa terima itu. Ya, belum bisa terima. Ada keluarga saya itu yang melahirkan bayi sumbing. Ya, tentu saja langsung panik. Ya, nelpon saya bilang, Mbak, bayiku sumbing. Lah nopo? Iya kan? Lah kan rak popo. Kamu tahu tidak di Indonesia itu ada 2 juta bayi sumbing. Rak popo. Rak popo. Rak popo. Lah kan ngopo? Wis lahir. Iya ndak? Kedua, sekarang itu banyak penanganan lewat operasi, sudah konsentrasi aja di sana. Harus menerima dulu. Lah tapi kok wong ngomong piye? Lah mbuh nek aku ora ngerti ya kan kadang gitu. Yang kemudian
kita itu tidak bisa menerima itu kalau menisbatkan engkau wong piye. Ternyata kelemahan kita itu ketika berbenturan dengan pandangan orang lain, maka Allah membuat begitu, gitu ya. Jadi itu bagian tadi. Nah, kalau sudah diberikan cahaya di wajah, kemudian diberi sinar di hati, sinar di hati, sehingga memudahkan untuk husnudon. Oh iya ki Gusti Allah mesti ngelingke. Oh iya ki Allah itu pasti akan begitu semua. Nah, sinar di hati itu enggak mudah. Walaupun wajahnya berseri ya, itu tetap ya suudon di hati itu bisa. Kenapa? Karena hati itu membolak-baliknya seperti daun kering yang diterbangkan angin. Maka Allah perintahkan menjaga agar hati itu tetap bisa menyinari kehidupan kita. Setiap hari Jumat disuruh membaca surah Al-Kahfi, gitu. Surah Al-Kahfi enak sing lanjut meneh minimal 10 ayat. Oh itu alhamdulillah, malah alhamdulillah. Ya berarti kowe sinare kelap-kelip. Itu vitamin seperti hanya ya agar kita itu seger ya. Kita itu ya apalagi kalau sudah tua, regenerasi selnya itu kan cepat. Nah, sehingga dibutuhkan protein ya. Entah apa, untuk menjaga ini juga begitu. Sampai itu disunah muakatkan itu mesti ada artinya. Kita hatinya bersinar sendiri nggak bisa. Maka secara upaya ilahiyah bacalah. Baca terus ya. Ya wis 10 rapopo engko nek ora dientukke malah ora maca. Terus apalagi kalau kemudian bisa membuat halakoh ya baca surat Kahfi dan lain sebagainya begitu. Karena ini sangat membantu seseorang untuk bisa membuka ya hikmah sehingga bisa berhusnudon. Kemudian diberi kekuatan di jasad agar bisa menambah kebaikan. Kenapa? Karena orang yang orang yang susah, orang yang merasa sempit dadanya itu terus lemes, ngelokro, ndak kuat baca dzikir yang banyak, ayat yang banyak, melakukan kebaikan kan gitu. Tapi orang yang sudah terlatih, justru orang-orang baik itu tahu ketika datang hantaman yang berat, maka itu saatnya meningkatkan amal. Ya, jadi ini saya terangkan kembali dalam rangka memahamkan ujian besarnya ada menerima segala sesuatu apa adanya. Kalau itu sudah lolos, sudah selesai. Ya, kenapa? Ya tadi, karena setiap hal yang terjadi itu akan menambah kebaikan dan Allah sudah mengatur. Ya seperti dulu saya sampaikan ada seorang bapak yang dodol nang nggone SD. Dodol mainan. Mainan plastik diguntingi kayak apa sih 1.500 apa 2.000. Sampai rumahnya nang desa, dirubungi cah cilik-cilik, ngrubung kabeh renek sing tuku. Delok kepengin. Akhirnya dikasih satu-satu, wis nyonya kono main. Begitu. Nah ternyata ya dalam keadaan susah itu kemudian dia memberikan sesuatu itu membuka jalan rezekinya. Kemudian datang temannya duwe barang elektronik, wes kowe ngadep iki rak wes gitu. Nah ternyata barangnya itu cukup bagus, harganya murah, maka banyak dipesan kantor-kantor. Nah kemudian berkembang usahanya. Wah dia wong neng desa ya karek gawe gudang ini dan sebagainya. Suatu ketika dia mendapatkan orderan yang besar ya, terkumpul uang yang banyak, dia juga mikir, Bu langsung dikulake wae ya, engko malah katut-katut gitu ya. Dikulake, gudangnya dipenuhi, malam itu kebakaran ludes. Ya, ludes.
istri sama anaknya yang terkecil ikut terbakar, tinggal dia sama anak perempuannya. Ketika di rumah sakit, bayangkan hantaman itu terlalu berat. Di rumah sakit rasanya ya Allah aku kok ora mati sisan, iya nggak? Kemudian dia pikir uji enak anaknya, lah tak pikir-pikir itu Allah tadi ya, karena tadi dia memang sergap ya baca Al-Kahfi dan sebagainya, sehingga Allah bantu dengan mengilhamkan. Dulu aku tuh juga bukan siapa-siapa, bukan apa-apa dan tidak punya apa-apa. Lalu Allah berikan terus menerus, kemudian menikmati kehidupan. Sekarang Allah mengambilnya semua untuk mengujiku. Ya, maka kemudian dia berusaha bangkit untuk melafalkan kalimat-kalimat Allah agar benar-benar mantap. Dia minta pulang, paksa. Kenapa? Karena biayanya nanti tinggi ya. Dia minta pulang paksa. Sampai di rumahnya sudah dibangunkan oleh tetangga-tetangganya. Karena ya memang tetangganya itu waktu dia jualan barang elektronik, iki untuk diutang rak ya wis gowo-gowo kan itu. Banyak sekali bantuan berupa beras, mie, minyak, telur gitu kan. Akhirnya kemudian dia berusaha di sela-sela bagaimana ini dia berusaha untuk bangkit kembali dengan jualan nasi bungkus. Dan kemudian berkembang kembali. Ya, sekali lagi itu tadi sebuah fakta yang memang jelas ya, nyata, bahwa ketika orang tuh diuji dengan hantaman sehabis-habisnya itu dan kemudian mampu tetap bangkit dengan berbagai kebaikan yang ada ya, maka kemudian Allah jaminkan, diberi jaminan rezeki itu sesuatu yang menghidupkan dan menambah kebaikan. Rezeki bentuknya waktu atau kesempatan. 2, suasana. Coba toh jualan nasi ya. Nanti selesai anaknya perempuan bilang, alhamdulillah ya Pak, nasinya habis. Wis berarti sesuk meneh masak ditambahi ya Pak, begitu saja ya. Diberikan waktu, kesempatan, suasana ya, yang tidak melarutkan dalam kesedihan ya. Kemudian diberikan harta dan fasilitas. Lihat rumusnya, Allah itu tidak akan memberikan rezeki kepada orang yang tidak kuat mengolahnya. Kalau toh kita mendapatkan uang ya, mendapatkan waktu yang tidak bisa menambah kebaikan, nah itu namanya tadi cuma penghasilan. Rezeki diberikan kepada orang yang bisa mengolahnya. Terbukti dari ini. Nah, yang terakhir, diikatkan kecintaan pada penduduk langit dan bumi. Penduduk langit dan bumi. Penduduk langit dan bumi. Nah, ini Allah. Ketika Allah melihat setiap hamba akan diuji dan kemudian sukses, Allah mengatakan, lihatlah hambaku, aku uji dia dengan ujian yang terus menerus. Diuji tentang anaknya, diuji tentang suaminya, diuji tentang orang tuanya, diuji tentang tetangganya, diuji tentang kehidupannya. Jenengan sing burung sing endi? Berarti urung diuji kabeh. Diuji tentang dirinya, sakitnya, hartanya. Jangan catat sing burung sing di, berarti cuk akeh ya. Bersegera ya membaca Al-Kahfi. Maka Allah katakan, aku mencintai si fulan karena dia ternyata berkembang dengan baik, ikatannya semakin kuat padaku, maka cintailah dia. Diumumkan ke seluruh penduduk langit.
cintailah si fulan karena Allah mencintainya. Maka doa-doa, istighfar, seluruh hal yang diucapkan di langit membawa nama si fulan. Diumumkan ke bumi, Allah mencintai dia, maka cintailah dia. Itu, ya. Itu sebabnya orang yang baik itu di mana-mana kerasan. Ya. Rasane kabeh sedulur. Walaupun ana sing nesu, kok iso sedulurmu ki ndek kapan ngono ya ben. Ya. Tapi dia merasa semuanya kita adalah saudara, baik kepada. Maka saya itu suka begini, saya itu sebenarnya kondisinya nggak begitu bagus, tapi saya lihat tanamannya apa ya kemudian tak disirami, kan tidak mungkin ya kan. Saya sirami, saya mendapatkan pikiran begini, saya khawatir saya itu ditutuh sama tanaman saya itu loh. Ya Allah, ibu itu ceramah terus aku berak durusi itu kan kacau ya. Padahal ketika tak urus, tak sirami, tanaman tuh ikut mendoakan semua apa yang saya lakukan, ikut mengamini semua doa yang saya ucapkan, ya kan. Demikian juga rumah, ya, rumah. Ya Allah, kuwi lho ibuke kuwi ketoke ayu, aku ora tau disapu. Ya, rumah itu akan mencela kita. Tapi ketika kemudian kita itu memahami bahwa semua itu, ya kan. Ada yang mengatakan, ya Allah, wong wedok ki abote, omah wis bar disapu dipel lho reget meneh. Gimana budaya caranya bar disapu dipel terus ora nyapu meneh? Kandhane takon nglaminating. Nglaminating. Ya. Lah atau rasa di omah, rasa resiki ya. Nah, maka kemudian ada penyelesaian apartemen itu ditawake nggone penak, ora usah ngurusi urusan omah, ora usah ngurusi tangga, ora usah berbuat apa-apa, menikmati kehidupan. Nah, ininya yang nanti akan diperberat ya. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 3, mengembangkan karunia menjadi kemanfaatan yang banyak, yang luas, kemanfaatan yang luas ya. Tadi Allah berikan, saya suka menyampaikan cerita-cerita tentang kehidupan itu agar mempunyai kemanfaatan yang luas. Artinya banyak orang yang bisa ketika mereka konsentrasi, ketika mereka tahu apa arti kehidupan itu, ya itu mereka bisa bangkit segera. Pada faktanya ada orang yang wis dikaruniai cantik, pinter, ya kan, punya fasilitas banyak, ya tapi ya tadi dia tidak bisa menerima, sehingga ini tidak nampak, ya. Banyak hal, artinya ketika berkomentar itu ya kurang bagus gitu. Nah, berwajah bersih, kalau kemudian ada yang tanya, lah Bu, sekarang kan orang tidak kelihatan berwajah berseri ya, karena memang cantik. Berwajah bersih itu membedakannya gimana? Ketika berbuat baik, ketika mendapatkan tugas, ketika melakukan ya hal-hal yang diperintahkan, itu wajahnya lebih senang. Kita akan nampak ketika sholat ya. Sholat sekarang merem karena sudah capek. Ketika isah-isah ya. fotolah jenengan selfie ketika isah-isah ya. Nyuci, nyapu, ngepel ya, ngurus anak, ngurus suami, ketika melaksanakan kewajiban itu dengan ceria ya, nah itu yang disebut berwajah berseri ya. Berwajah bersih, orang kita sholat ya, kita sholat itu aja kita bersyukur masih bisa sholat ya kan, masih bisa sholat. Karena apa? Itu memang bagian yang tidak sederhana, tidak semua orang dikaruniai gitu ya, begitu. Tenggorokan saya sudah kering. Aduh, jadi begitu ya, difahami. Saya bedah sifat-sifat itu satu persatu agar lebih detail.
Karena kadang-kadang kita itu tidak orang gagas itu, orang gagas. Maka mengatakan, insya Allah saya akan berusaha untuk ini, tapi tidak pernah tersenyum, tidak pernah melakukan kebaikan yang banyak ya. Saya sering dihadapkan pada kondisi yang seperti itu tuh. Dulu saya sampaikan, ya saya banyak belajar, ternyata berlapang dada itu tadi. Saya pernah sampaikan saya kehilangan dompet. Ya. Dompet itu ada kartu sampai 12, kartu BPJS, kartunya Pak Yuber rumah sakit, ya kartu ATM dan lain sebagainya, surat rujukannya pokoknya kabeh. Saya bawa cucu, jatuh hari Kamis itu, jatuh. Tak golek lagi, tidak ada. Ya sudah, saya kemudian ngisi pengajian jam 8 ya. Sampai di rumah saya digeremengi orang bilang, kamu kayak gini, saya bilang. Saya kemudian sholat. Saya berusaha untuk tidak banyak bicara ya, nanti tidak nggelani. Kemudian saya ngisi pengajian. Setelah ngisi pengajian saya berdoa, Rabbana innaka taqabbal minna. Ya Allah, mudahkanlah penyelesaian urusanku. Setelah dari rumah jam 8 sampai jam 9 saya ngisi keluar. Sudah saya ngisi lagi. Ya, kemudian saya datang ke rumah ya ngurus anak cucu Pak Yuber dan lain sebagainya begitu. Ya, terus setiap kali itu yang ngajari saya itu, ketika kemudian kita mendapatkan ujian, maka kalimat Rabbana innaka taqabbal minna itu sangat berharga. Ya, karena memang Allah mengingatkan kembali bahwa agar kita itu memperbagus amal kita ya untuk ditukarkan ya dengan banyak kemudahan. Ya, tapi secara duniawi saya juga berusaha. Saya panggil orang untuk ngurus itu di polisi. Artinya saya tidak mengandalkan doa tok gitu enggak. Wis pokoknya tak suruh ngurus. Sampai di polisi saya dimarahi, ya woto buneng pasar wae kok kabeh digawa. Lah aku ki meneng rumah sakit. Lah ibu-ibu tuh nek kartune dipisah-pisah engko selali. Iki kayak ngendi tak gawa kabeh malah hilang kabeh. Sementara Pak Yuber itu Seninnya mau operasi di Karyadi. Saya nelpon Karyadi. Saya bilang saya kehilangan surat rujukan, kehilangan kartu BPJS dan sebagainya. Tentu saja ini orang dalam yang saya telepon. Dia bilang Bu Diah cari keterangan hilang, bawa ke sini. Udah, pokoknya harus semua diselesaikan. Sudah saya urus selesai sampai Jumat ya, Sabtunya kan nggak bisa. Lah kok Ahad malam itu dikembalikan dompet saya itu. Lah nek dibatin cara manusia ya Allah Gusti Allah iki mbok wingi-wingi. Iya kan? Lah mbok wingi-wingi lagian kan ya saya tetap berbuat banyak kebaikan. Ternyata enggak. Allah itu hanya pengen sampaikan bahwa ujian-ujian yang diberikan kepadamu itu untuk memperkokoh, mengevaluasi kokohnya sikap kamu menghadapi ujian. Udah. Saya masih ingat uangnya hilang ya dan sebagainya, tapi sudahlah saya memang diminta untuk bersedekah karena itu sudah ini. Akhirnya ke Karyadi pun saya semua bawa yang asli selesai ya. Nah, itu tuh selama 4 hari ya kan. Kita diminta untuk tadi tetap melakukan banyak kebaikan dan lain sebagainya ya. Saya juga tidak mikir kok dibalikin apa orang itu, saya sudah mikir karena itu nanti akan melemahkan ya kita. Nah itu tadi bagian-bagian yang harus kita pahami bahwa hidup itu memang terus harus dijalani. Maka ketika ada ibu-ibu bertanya pada saya, Bu Diah, apakah Bu Diah akan terus kuat menghadapi kehidupan ini ya. Saya bilang hidup itu dijalani ya Bu, hidup itu dijalani. Kalau dalam perjalanan itu jenengan memang ternyata butuh ilmu, carilah ilmu. Kalau butuh pertolongan, mendekatlah pada orang yang bisa menolong, ya kan? Begitu dijalani saja. Bagaimana kemudian hasilnya ya, walau alam bisa nanti kemudian akan dibimbing Allah sampai selesai. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tadi. Mengembangkan materi kemarin tentang hati itu ya kita tetap sholat malam, baca Quran, kemudian wirid yang panjang gitu, tapi tetap nesunan ada tidak? Mungkin tidak. Maka ketika kita
kita itu tergerak untuk menghidupkan hati, ya Allah akan menguji kita. Menguji kita. Ya tadi, kalau jadi perhatikan saja, jenengan harus bisa menerima segala sesuatu, ya, nanti akan enteng itu di sana. Ya. Mungkin itu ya Ibu yang bisa saya sampaikan. Mana absennya? Kita tutup dulu dengan doa. Kita tutup dulu dengan doa ya Bu. Ilah diniyah wa firidoilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajron kasira wa sabron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhaqqu bi rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.